sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, kamanah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, masih di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan pada sore hari ini ya sahabat Erlisa, edisi hari Sabtu Pahing tanggal 16 Januari 2021 atau bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Seperti biasa Mikdad Syarhoni dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti ya sahabat Erlisa, kita akan bersolawat di Pesona Erlisa atau solawatan di Radio Erlisa. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni tunggu ya partisipasi dari sahabat Erlisa semuanya, dari pemirsa Erlisa FM Jepara. Mungkin nanti ingin gabung ya, teleponnya ya di 02914299800 atau gabung melalui WA di Erlisa di 081 805 805 804. Oke, dan sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni pada kesempatan kali ini juga sedang melakukan live streaming ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke, dan langsung saja sahabat Erlisa, alhamdulillah ini narasumbernya sudah rawuh sejak tadi. Ini ada dua narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai Haji Hisam Zamroni, Wakil Ketua PCNU Jepara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Hei? Saya sehat. Kayaknya sibuk sekali. Oke, dan narasumber yang kedua ini kita sapa juga. Assalamualaikum Gus Ahmad Sahil, Ketua Lakpesdam NU Jepara. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah khairan wa afiatin, sehat ya. Di tengah pandemi seperti sekarang. Di tengah pandemi tetap harus beraksi. Yeah, Oke, dan itu ya sahabat Erlisa ya, kedua narasumber yang pada kesempatan kali ini nanti akan membincang-bincang tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu NU untuk Jepara. Jadi seperti apa nanti? Nah, ini nanti kita akan kupas bersama. Dan ini keduanya, beliau ini sangat luar biasa. Yang satu wakil ketua PCNU Jepara dan yang satunya ini ketua Lakpesdam ya, Lakpesdam NU Jepara juga. Oke. Tadi sudah saya kenalkan ya dari beliau berdua, Yai Hisam Zamroni dan juga Gus Ahmad Sahil. Oke, mungkin langsung saja ini karena waktu yang terus berjalan ya sahabat Erlisa. Dan ini langsung saya ke Yai Hisam sih, Wakil Ketua PCNU. Mungkin saya ingin bertanya tentang NU untuk Jepara. Nah, ini mungkin sedikit bisa dikenal dijelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana jejak historis Jepara itu sendiri. Monggo ya Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa pendengar Radio Erlisa.
Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng bersama-sama silaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka niatan bagaimana kita membangun Jepara. Ini yang paling utama. Kita garis bawahi bahwa kita ingin membangun Jepara bersama, daerah kita, kabupaten kita, wilayah kita di mana kita bertempat tinggal. Pemirsa, pendengar Erlisa yang berbahagia, satu hal yang harus kita pahami bahwa Jepara. Ya Mas Mikdad, Jepara itu secara historis itu sudah global, sudah mengglobal. Jadi bahasanya McLuhan itu Jepara itu global village. Global village itu apa? McLuhan bilang bahwa global village itu desa yang mengglobal. Desa yang mengglobal. Jepara itu dari mulai awal itu sudah mengglobal. Kita lihat sebelum Masehi, kita baca buku tentang ada satu buku karangan seorang misionaris yang luar biasa di situ tentang kegaiban tanah Jawa, bahwa di halaman pertama beliau mengatakan bahwa Aji Saka yang terkenal di dongeng itu ketika datang ke Indonesia, ke Nusantara ketika itu pertama kali datang adalah ke Jepara. Nah, dia singgah transit di Gunung Muria gitu Gus. Itu 232 sebelum Masehi. Nah, itu di sini. Kemudian apa artinya bahwa berarti Jepara itu sudah dikenal sebelum Masehi. Luar biasa. Nah, setelah itu berkembang. Nah, Gunung Muria itu awalnya namanya bukan Muria, namanya Mahameru di situ. Mahameru ya. Mahameru. Kemudian dirubah oleh Aji Saka karena menghormati rajanya Asok. Di ibu kota raja India ketika itu terbesar adalah Asok, Muria, maka dinamakan Muria itu. Nah, itu adalah penghormatan hadiah oleh Aji Saka kepada rajanya. Nah, saya ingin mengatakan itu sejarah. Artinya apa? Sejarah secara historis sudah mengglobal, sudah dikenal oleh orang-orang di luar Jepara, Nusantara ya. Nah, yang kedua Ratu Sima. Ratu Sima pun sama. Ratu Sima itu menurut Dr. Agus Sunyoto, beliau itu adalah putra dari Mbah Bono Keling. Nah, punya anak dua, yaitu yang pertama mendirikan Kalingga, kerajaan Kalingga di Jepara, yang kedua Kalingga di di Kediri. Nah, yang besar adalah di Kalingga Jepara. Dan apa? Sebabnya apa besar? Karena perdagangan yang begitu hebat itu adalah Ratu Sima melalui jalur jalur laut ya. maritim. Kemudian berlanjut kepada Adipati Unus Muhammad Yunus ini, kerajaan Jepara terkenal yang ada di dalam buku Suma Oriental, orang Portugis di dalam Suma Oriental. Di Jepara ini ada dua kerajaan. Satu adalah kerajaan Jepara sendiri, yang kedua adalah kerajaan Tidunan. Tidunan itu Pak D-nya Muhammad Yunus. Nah, itu atau Pangeran Arya terkenalnya. Nah, Tidunan ya. Tidunan. Sekarang jadi Tedunan. Itu. Nah, itu rajanya namanya Pati Orop. Itu dicatat betul oleh Suma Oriental, oleh Tom Pires. Nah, Demak itu adalah Pate Rodim, yaitu Raden Fata. Itu tercatat betul oleh itu. Saya punya bukunya itu. Nah, itu juga sama. Tommy Pers itu datang ke Jepara menulis itu. Tidak dulu ke Demak, Gus, tapi ke Jepara dulu. Nah, ini berarti kan yang lebih dikenal Jepara. Ya, karena lautan. Demak kan pedalaman. Nah, gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa pada masa itu 14 itu juga adalah mungkin waktu Jepara. Itu sudah ada bandara besar di Jepara. Itu bandara besarnya di Jepara. Nah, itu Pati Unus. Nah, kemudian masa Sultan Hadirin itu pun sama. Kemudian masa Ratu Kalinyamat lebih besar lagi karena apa? Berani mengekspansi
ke Malaka. Nah, dari sini secara historis di sini sampai kemudian ke Kartini, sampai kemudian kepada Citro Sumo, itu adalah Jepara punya peran yang luar biasa. Artinya bahwa Jepara itu secara historis, Gus, berarti sudah mengglobal, global Jepara sebenarnya. Dalam bahasanya McLuhan tadi, global village. Nah, makanya ketika ada perdagangan ukir dan lain sebagainya, pas. Artinya Jepara ini adalah satu, daerah terbuka yaitu pesisiran, dua, daerah pegunungan, daerah yang tertutup pegunungan. Nah, dari pegunungan kemudian didistribusikan ke laut, artinya ke pesisir, pelabuhan, kemudian diekspor kemana-mana. Luar biasa. Oke, itu ya. Jadi memang Jepara secara historis sudah memiliki aura yang luar biasa. Gitu ya. Oke, saya ke Sail ini. Mungkin saya lebih tanya berkaitan dengan tugas dan fungsi Lakpesdam ini sebagai lembaga di Nahdlatul Ulama, khususnya di Jepara ini, seperti apa ini? Monggo ke Sail. Ya, terima kasih pendengar Erlisa semua yang berbahagia di rumah masing-masing. Lakpesdam itu embrionya itu berawal dari ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Seketika itu, ketika beliau menjadi ketua umum itu, salah satu yang menjadi program prioritas beliau adalah bagaimana warga NU itu bisa mengembangkan sumber daya manusianya. Yang pada waktu itu kita tahu kekuasaan di bawah Orde Baru itu selama berpuluh-puluh tahun itu warga NU itu cenderung dimarginalkan. Oleh karena itu beliau membuat yang namanya embrio dari Lakpesdam NU, sekarang itu namanya PSDM. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Itulah yang akhirnya kemudian menjadi salah satu lembaga di Jamiah NU yang disebut dengan Lakpesdam NU. Lakpesdam NU itu lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Muktamar, Lakpesdam itu mempunyai 3 ranah yang harus digarap. Yang membedakan dengan lembaga lain di struktur Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di mana di NU itu, di bawah itu masih banyak masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan dan belum mendapatkan hak-haknya. Itulah yang kemudian harus digarap oleh NU melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat tersebut. Biasanya itu dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan sektor masing-masing, apakah nelayan atau pedagang pasar atau ibu-ibu rumah tangga, kelompok perempuan atau kelompok marginal yang lain. Dari situ mereka diorganisir untuk bisa mengetahui hak-hak mereka yang selama ini belum mereka dapatkan. Itulah fungsi yang pertama, yaitu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi yang terkait dengan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan ini adalah ranah yang digarap oleh Lakpesdam yang terkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintahan, di mana kita semua pasti tahu bahwa ketika kita membayangkan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti masih banyak yang belum memenuhi harapan dari keinginan masyarakat tingkat bawah itu sendiri. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang justru menjadi korban dari kebijakan yang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dari pemerintah itu. Di sanalah Lakpesdam itu mempunyai fungsi untuk advokasi. Advokasi yang non litigasi, artinya tidak melalui jalur formal seperti pengadilan, tidak, tapi
Kemudian agregasi dari tingkat bawah, bagaimana masyarakat itu disadarkan agar mereka itu turut berpartisipasi, mulai dari desanya sampai kemudian di tingkat agregasi yang lebih tinggi, kabupaten misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, mandat yang diberikan kepada Lakbesdam ini adalah kajian atau fungsi kajian. Oleh karena itu di Lakbesdam Jepara khususnya kita beberapa kali mendengar bahwa Lakbesdam itu mengadakan kegiatan misalnya seminar, menghadirkan tokoh-tokoh yang pada waktu itu sedang trending untuk dihadirkan di Jepara. Karena sekarang itu zaman medsos itu kita tahu sebuah kata yang sangat kita kenal, yaitu viral itu sekarang menjadi viral ya. Tren. Kata yang sangat populer sekali. Lah, itu banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakbesdam itu yang menghadirkan tokoh-tokoh itu di seminar. Lah, itu dalam rangka penguatan kajian, yaitu menjalankan fungsi yang ketiga. Jadi itulah mandat yang diberikan oleh Muktamar NU kepada Lakbesdam yang membedakan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, ketika hal itu diimplementasikan dalam program-program Lakbesdam, baik dalam jangka yang pendek yang bersifat tahunan maupun jangka menengah yang bersifat 5 tahun. Tentu dengan kekurangan dan kelebihannya. Pada periode saya menjadi kepengurusan tahun 2015 sampai 2020 ini, kita masih ingin tetap mempertahankan eksistensi dari Lakbesdam itu sendiri, karena memang di Jepara ini Lakbesdam itu adalah salah satu lembaga yang sudah dikenal, terutama di kalangan birokrasi dan stakeholder yang lain, dan kemudian eksistensinya juga sudah bagus lah. Saya itu menjadi ketua Lakbesdam itu punya tantangan agar supaya eksistensi itu tetap terus berlanjut di periode saya, meskipun dengan corak yang berbeda dengan ketua Lakbesdam sebelumnya tentu. Oke, itu ya. Jadi tentang tugas dan fungsi daripada Lakbesdam. Oke, saya ke Yai Hisam ini. Tadi sudah menceritakan sedikit tentang historis Jepara. Tapi kalau seandainya mau diceritakan secara full, wah ini nanti nggak selesai ya. Wah, itu bisa berapa episode lagi kalau kita. Itu nanti ada acara sendiri ya. Per tematik ya. Oke, sekarang mungkin berkaitan dengan NU itu sendiri. Nahdlatul Ulama mungkin di masa sekarang, di masa yang akan datang, ini pasti akan memiliki peran. Nah, ini mungkin peran seperti apa yang bisa untuk ikut membangun Jepara itu sendiri? Monggo Yai. Ya. Terima kasih. Ini NU itu secara garis besar adalah jelas bahwa NU itu perjuangannya adalah kebangsaan. Ini penting. Bagaimana kebangsaan ini kemudian di breakdown, bagaimana NU ini mampu ikut berpartisipasi aktif membangun negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk khususnya juga di Jepara. Pertama, yang kedua adalah support. Bagaimana NU ini mensupport, mensupport bahwa apa yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya pemerintah ini adalah sebesar-besarnya untuk Untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, yang kedua ini kemudian ada banom, ada lembaga-lembaga inilah yang kemudian akan menjabarkan semua kegiatan-kegiatan itu di bidangnya masing-masing. Nah, yang ketiga, ini yang penting adalah tentang religiusitas. Nah, ini penting sekali. Religiusitas ini bagaimana NU ini mengembangkan, NU ini berdakwah kepada semua masyarakat, kepada semua khalayak adalah dengan dakwah yang santun dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ini keempat ya tadi ya. Yang keempat, nah ini partisipasi, support sudah, dakwah sudah. Nah ini
Nah, kita adalah berbangsa dan bernegara karena kita ini kebinekaan. Makanya apa? Lintas agama, lintas suku, ras dan lain sebagainya. Ini interaksinya adalah interaksi toleransi. Di sini sudah ditekankan karena apa? Kita ini bingkainya adalah bingkainya adalah bingkai NKRI. Nah, khususnya kita di Jepara ini, kita mendorong yang khusus di Jepara itu. Perannya apa? Perannya mendorong pemerintah, mendorong semua lembaga-lembaga yang ada itu dalam frame kelima hal itu. Sehingga apa? Tatanan pemerintahan, tatanan masyarakat bisa kondusif. Tatanan masyarakat ini bisa berjalan baik. Tatanan masyarakat ini sejahtera. Tatanan masyarakat ini apa? Bisa bareng-bareng melaksanakan, ini penting, melaksanakan keberagamaan masing-masing agama dengan tenang, dengan mudah, sehingga apa? Pembangunan terus berlanjut. Nah, makanya apa? Tidak hanya itu, NU juga harus mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang tadi dari Lakpesdam itu untuk ditempatkan di tempat-tempat yang strategis itu juga. Ini penting sekali. Jangan hanya sebagai supporting, tapi juga harus juga berperan. Melaksanakan juga. Nah, ini penting sekali karena kadangkala kita ini sudah di luar kayak gitu kan, ternyata lupa bahwa kita juga harus jadi pelaku pembangunan. Ini penting sehingga SDM yang kita siapkan dimanapun harus kita juga siapkan. Ini peran NU yang mayoritas di Jepara. Kita harus harus percaya diri. Bahwa kita punya SDM tadi, punya kemampuan untuk membangun. Kita tidak boleh dihapusi gini-gini, nggak boleh. Kita harus punya kepercayaan bahwa NU itu generasinya menjadi kadernya mampu di mana-mana, gitu Gus. Dan ada di mana-mana ya. Ini penting sekali. Harus punya, jangan inlander. Gitu. Ini keinginan kita NU untuk Jepara dan bagaimana peran NU ke depan ini, sekarang dan ke depan itu harus ditata di situ. Oke, itu ya. Jadi memang tapi NU itu dalam kebangsaan. Dalam kebangsaan. Karena itu sudah menjadi tugasnya NU. Bingkainya kebangsaan. Kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu ya. Jadi tugas daripada atau peran NU ya memang untuk ikut membangun di kebangsaan itu sendiri. Lebih-lebih dalam membangun Jepara ini ya. Jadi menyiapkan SDM-nya, menyiapkan kadernya ada di mana-mana dan seterusnya. Oke, saya ke Gus Sail ini. Tadi kan sudah disinggung berkaitan dengan SDM ya. Ini mungkin bagi masyarakat Jepara ini mungkin sedikit bisa bagaimana ini realitas sosial dan budaya orang Jepara, mungkin lebih-lebih ke sisi perekonomiannya ini seperti apa? Ini kan ranahnya Lakpesdam ini yang harus dijawab. Monggo Gus Sail. Ya, terima kasih. Kita kan tahu kalau masyarakat Jepara itu adalah masyarakat pantai, pesisir ya. Jadi boleh dikatakan kalau dilihat dari tipologinya itu orangnya itu memang orang yang apa adanya, terbuka, dan kemudian mereka itu cenderung orang-orang yang gigih, terutama dalam masalah ekonomi. Bisa kita lihat baik dari kultur masyarakat Jepara yang ada di pesisir, lalu kemudian yang berbasis pertanian maupun yang perkebunan di lereng Muria itu, semuanya itu mereka itu mempunyai produk-produk unggulan di desanya masing-masing. Potensi untuk berwira swasta, wirausaha itu sangat tinggi saya kira. Saya kita lihat hampir masyarakat Jepara itu kita lihat di krisis ini mereka tetap survive menghadapi krisis misalnya seperti dampak pandemi. Itulah masyarakat Jepara. Namun sekarang ada fenomena setelah adanya PMA masuk ini, di samping masyarakat Jepara itu terbuka dan
tidak kalah pentingnya itu adalah mereka itu religius, itu kita harus akui karena dilihat dari mungkin banyaknya pesantren yang ada di Jepara. Lalu kemudian lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada di Jepara, lalu tokoh-tokoh, kiai-kiai yang ada di Jepara yang membuat masyarakat di Jepara itu bisa dikatakan religius itu. Nah, oleh karena itu maka tipologi masyarakat Jepara itu adalah gabungan dari hal-hal tersebut. Jadi mereka secara keagamaan itu religius, tapi secara pekerjaan mereka itu adalah orang-orang yang kreatif. Itu kerjanya Oke, itu ya. Jadi masyarakat Jepara seperti itu secara terus tadi orang Jepara ini kan apa adanya kan gitu. Mungkin akhir-akhir ini kan banyak dari masyarakat sendiri Jepara kota ukir gitu. Ini kan ada, tapi saat ini diganti ke sini Jepara kota pabrik. Ini seperti apa ini? Mungkin bisa sedikit karena kan tadi berwirausaha dan sebagainya. Kalau kita sudah ngomong ini kan, wah ini tidak berwirausaha ini kayak gitu. Atau gimana guys? Ya itulah tantangan yang dihadapi ketika kita itu berada di skup daerah yang kebijakannya itu tidak dari daerah sendiri. Yang kebijakannya itu juga dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di atasnya. Nah, kebijakan yang terkait dengan PMA itu kan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang punya program membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, salah satu yang masuk dari PMA itu adalah wilayah Jepara dengan beberapa pertimbangan yang kemudian akhirnya merubah Jepara yang selama ini itu dikenal sebagai kota ukir yang kemudian sekarang malah menjadi kota industri. Jepara yang di daerah selatan. Terus juga kita masih melihat bahwa booming dari ukir sendiri itu kan atau mebel itu sendiri kan sebenarnya dulu ketika kita masuk awal di krisis moneter dulu dan kemudian sekarang semakin kesini itu baik secara kuantitas maupun kualitas itu yang masuk di sektor tersebut itu semakin berkurang. Nah, dari sinilah yang kemudian pada akhirnya lalu pemerintah itu berusaha ini setelah pasca ini lalu kemudian diberi mata pencaharian apa. Mungkin dari situlah akhirnya kemudian PMA itu juga diizinkan masuk di Jepara. Dan ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Jepara. Misalnya daerah saya yang dekat dengan pabrik-pabrik itu. Bagaimana kemudian sekarang itu masyarakat sekitar itu banyak yang orientasinya itu ketika mereka lulus SMP atau SMA langsung masuk di pabrik itu dan akhirnya kan pada akhirnya mempengaruhi dari sumber daya manusia itu sendiri sehingga orientasi sebagian masyarakat itu sudah berubah, yang penting bisa masuk kerja. Tapi kemudian mereka itu tidak konsen untuk berpendidikan yang tinggi. Ini juga tantangan yang lain. Saya kira di samping ada juga imbas yang lain, misalnya kita pasti ketika ada PMA itu ada yang namanya, kalau saya mengistilahkan itu limbah industrialisasi. Limbah industrialisasi dari pabrik itu limbahnya tidak hanya bahan baku material yang habis atau yang dibuang, tapi juga ada limbah sosial. Terutama yang terkait dengan masyarakat Jepara yang religius seperti tadi itu. Bagaimana banyak hal bagian daripada limbah ini. Oke, saya ke Isam ini. Mungkin tadi kita ngobrol tentang ada SDM dan sebagainya. Mungkin sekarang lebih ke kepemimpinan ya. Jadi kalau kita ngomong NU ini kan tadi kebangsaan. Nah, ini kita ngomong kepemimpinan. Bagaimana NU Jepara ini terkait kepemimpinan, hubungan antara Nahdlatul Ulama NU ini sebagai organisasi kemasyarakatan dan dengan pemerintahan ini seperti apa ini? Monggo ya.
tadi kita dari awal sudah saya terangkan secara historis bahwa Jepara itu kan global tadi ya. Artinya sudah jelas pasti bahwa Jepara itu tidak diragukan. Nah ini penting, tidak diragukan bahwa Jepara itu secara historis adalah daerah yang sudah mengglobal. Ini penting sekali. Sehingga apa? Frame yang harus kita tanamkan dalam mindset kita bahwa tanah bumi Jepara ini harus dipimpin orang yang punya frame juga global. Jadi ini karena apa? Tadi Gus Sahil sudah menerangkan PMA itu bagian kemungkinan turunan dari global yang sudah menghistoris tadi. Artinya pertama adalah Jepara itu terkenal dengan pelabuhan yang luar biasa. Ratu Sima itu perdagangannya sampai ke Timur Tengah, sampai ke Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Kemudian periodenya Pangeran Arya Muhammad Yunus juga sama, periodenya periodenya Kalinyamat juga sama. Jadi pimpinannya itu punya visi yang luar biasa, SDM yang luar biasa. Nah, kita di NU ini mendorong bahwa pimpinan-pimpinan kita yang ada di pemerintahan atau pemerintahan sekarang dan yang akan datang memang punya visi untuk entrepreneur yang jelas. Ini penting sekali. Jadi misi yang global. Nah, contoh sekarang ketika PMA itu ada akses, sosial maupun limbah yang lain. Ini kan tinggal bagaimana pemerintah menangkap itu punya visi global tadi. Sehingga apa? Tidak ada akses itu sudah bisa diantisipasi. Kita buktikan bahwa ukir itu kira-kira mengglobal nggak? Ya, sangat mengglobal. Mendunia. Sebelum PMA itu datang, penanaman modal asing itu datang ke sini, ukir itu pun Italia sudah di sini. Kan gitu. Tapi kenapa itu masih bisa dikendalikan? Artinya masih bisa dikendalikan apa? Bahwa partisipasi UMKM atau usaha-usaha kecil ukiran tetap ikut berpartisipasi di dalam pengembangan ukir di Jepara. Artinya ini pengelolaan yang luar biasa. Nah, PMA pun yang sekarang akan datang atau yang sekarang datang, kita butuh pemimpin yang juga sama. Nah, oleh sebab itu ke depan ini kita mengharapkan NU mensupport, NU ingin bareng-bareng bahwa memang pemimpin Jepara yang akan datang ini memang visinya harus tahu historis itu. Nah, tidak hanya yang penting opo anane pelaku. Ayo wes. Karena ini visinya jelas. Kita ini dekat dekat pantai. Kita ini perlu. Kalau coba bayangkan kalau dari Kedung Malang sampai kemudian ujung Watu, kita punya pelabuhan besar yang kita dalam tanda petik nostalgia masa lalu. Enggak hebat? Artinya bahwa berarti jalur sutra yang dulu pernah dilalui dari Malaka ke Jepara, dari Palembang ke Jepara, dari Aceh ke Jepara, ini bisa kemudian menjadi dinyatakan atau direalisasikan. Bisa asalkan kita mau, karena itu adalah kemauan, kebijakan. Nah, kita harus punya visi tidak ini habis ini, kan gitu. Artinya kita harus punya pimpinan yang kita support, SDM yang seperti itu. Nah, NU harus punya dan mempersiapkan SDM yang seperti itu, dan itu harus masuk pada candra di mukanya Lapas Dam tadi, pengembangan sumber dayanya gitu. Ya gitu guys ya. Ini kepemimpinan. Ya minimal ya pemimpin yang inovatif, kreatif. Tidak hanya sementing pelaku gitu. Kalau pelaku semua orang bisa. Karena ini kita historis Jepang. Kita nggak boleh inlander ya. Kan waktu sih. Karena kita luar biasa historisnya gitu. Nah, ini kepemimpinan kita. Makanya kita harapkan, ayo kita bangkitkan bahwa NU mensupport SDM. Bagaimana ini yang kader-kader NU yang kuat-kuat ini, kalau memang punya
visi, misi, mindset ke depan yang bagus, yang ada historitas, yang paham historitas seperti itu kita dorong. Kita tidak mulu-mulu ini, tapi kita harus semangatkan historitas itu ada. Karena kalau enggak ya wis mau sama lakone. Padahal kita memiliki historis yang luar biasa. Oke, apalagi dengan didukung dari NU itu sendiri yang memiliki peran mayoritas ya. Oke, terus dengan sinergitas dengan pemerintahan sendiri mungkin selama ini seperti apa ya dari NU? Apakah bersinergi, berbarengan atau kesannya? Ya, kita tetap bersinergi semuanya dari atas sampai bawah, bersinergi dari semua stakeholder ya Gus. Kita tetap diundang, ini seperti Lakpesdam tetap diundang ikut pembahasan APBD di Bapeda, tetap kita ikuti dan kita tetap memantau NU mensupport itu. Kalau enggak ya ora oleh mangkat iki. Gitu. Kayak pandemi kayak ini NU tetap ada, Lakpesdam tetap masuk, Banom tetap masuk. Semuanya apa? Kita kerahkan. Nah, ini yang nangkap adalah pemerintah. Tinggal kita ini kita ini terus dilibatkan, artinya secara aktif atau didiamkan secara pasif. Nah, itu kita menunggu. Artinya ini kita jangan gini. Kalau pas butuh fatwa lagi ngundang ya ini penting karena Lakpesdam juga ikut di pandemi ya Gus ya. Kita juga sama. Kita partisipasi terus, nggak ada yang tertinggal saya. Dan yang lebih penting itu partisipasinya itu lebih bersifat substantif daripada formalis. Gitu ya. Karena selama ini sebagian itu partisipasi kita itu baru sebatas formalis, kadang-kadang itu belum substantif itu. Masih banyak ruang-ruang yang kita itu tidak tahu atau belum masuk di sana atau belum dilibatkan secara intens di sana. Jadi belum bisa melakukan satu tindakan atau aksi atau seperti apa? Atau ya, hanya yang namanya NU itu kan ya kekuatan civil society ya. Kekuatan civil society yang kalau kita lihat strukturnya di Jepara itu sangat besar. Yang mana pemerintah itu dalam menentukan kebijakan itu kan pasti membutuhkan masukan, kemudian partisipasi dan kemudian kritik dari masyarakat itu. Yang salah satunya kelompok masyarakat civil society di Jepara itu ya adalah NU itu. Terus kalau Lakpesdam sendiri dengan pemerintah juga bersinergi, berperan aktif juga atau hanya sekedar tadi itu tadi kalau misalnya ada hal yang terkait dengan kebijakan yang perlu kita kritisi itu ya kita kritisi, namun ya tetap dengan kritik yang membangun dan memberikan solusi, bukan kemudian asal kritik. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang kita bantu, kita advokasi karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil, ya kita advokasi. Jadi Lakpesdam itu ya bisa dikatakan ya memang sedikit banyak itu ya membantu, ingin membantu apa yang menjadi tugas-tugas pemerintah selama ini itu. Misalnya ada, kalau yang sudah kita kerjakan kemarin, ada kelompok masyarakat yang ingin tahu bagaimana cara mereka mendapatkan pelayanan dari Disduk Capil. Itu ya kemudian lalu kita fasilitasi untuk membuat suatu kegiatan yang menghadirkan dari pejabat Disduk Capil untuk menjelaskan bagaimana ketika mereka itu ingin mendapatkan pelayanan dari Disduk Capil yang secara mudah, yang sangat banyak. Karena itu kan sangat penting dokumen-dokumen yang harus didapatkan oleh seorang warga negara sekarang. Itu Lakpesdam melakukan satu pendampingan. Di Kembang itu kita pernah membuat yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Beragama sekecamatan, yang anggotanya itu ya ada dari NU Muhammadiyah, dari pendeta, dari Buddha juga,
Nah, ketuanya Pak Kiai Ridwan yang itu mengkampanyekan perdamaian di desa-desa. Jadi masuk di desa-desa difasilitasi oleh pemerintah desa, lalu kita kampanye tentang perdamaian, kebinekaan, lalu kemudian wawasan kebangsaan yang plural yang harus dipertahankan, kebinekaan dan yang lain itu. Jadi itu kan sebenarnya juga kita membantu tugas dari pemerintah juga yang terkait dengan masalah hubungan antar umat beragama di Jepara agar bisa berjalan dengan harmonis dan kondusif juga. Akhirnya menjadi kondusif. Kayak di Donorojo, Baubet formula. Ya, di Donorojo Baubet formula luar biasa. Artinya apa? Kita tidak tidak berhenti-hentinya kita membangun sinergitas ini. Nah, oleh sebab itu kita memang mengharapkan lah ada satu sama lain ini saling, pemerintah juga memberikan porsi yang menurut saya harus porsi lebih, karena mayoritas memang NU, dan kita punya ranting dan ranting ada pengurus, ada banom kan gitu. MWC di tingkat kecamatan juga ini sinergis lah dengan kita NU, karena ini penting. Apapun yang terjadi kebijakan ini adalah itu. Jangan kita ini sangat-sangat respect, karena dari atas BB sampai kita adalah bagian satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Jadi religius dengan nasionalis ini terus dijaga. Ini penting. Jangan sampai ini ditinggalkan. Kalau apa? Karena ini adalah bagian dari proses terus menerus bahwa kita adalah satu. Ini penting. Jadi di pemerintahan kita harapkan tengoklah ke NU itulah. Ini kita punya program ini, ayo bareng. Nah gitu ya guys. Banomnya Lakpesdam siap itu. Nah itu kan tinggal kebijakan. Tadi jangan sampai hanya formalitas. Nah ini penting. Simbolis. Karena kita ini bahasanya ketua NU kita ini sudah punya banyak wadah. Tinggal bagaimana memanfaatkan wadah-wadah itu yang dikerjasamakan secara lintas sektoral. NU lengkap. Ini Lakpesdam ada, di bidang ekonomi ada, dan lain sebagainya. Ini bentuk sinergitas, bentuk partisipasi yang luar biasa. Jangan kita seperti ini tidak. Artinya ini harus bareng. Makanya apa? Kita juga gini Mas Mikdad, kalau memang ada kader-kader NU di pemerintahan yang bagus, angkat, nggak apa-apa kan gitu. Ya kan gitu ya Gus. Harus itu cetok tadi sebagai pelaku pembangunan. Jangan ragu-ragu lah. Kita backup semua. Iki kok potongannya api, iki jadi kepala dinas, masuk nggak apa-apa, silahkan. Itu kan kader-kader kita bukan meminta, tapi kader-kader yang baik yang di pemerintahan sendiri, yang punya kader mereka, dan itu kader kita, silahkan. Kita nggak pernah apapun, yang penting inilah namanya kita di samping support dari tadi civil society yang kita support, juga di dalam SDM NU yang luar biasa itu juga kita support untuk bareng-bareng, jadi bersama-sama yang lain. Oke. Dan NU untuk Jepara tadi disinggung berkaitan tentang kepemimpinan dan juga menyiapkan SDM dan sebagainya. Mungkin ini saya ingin bertanya kepada keduanya ini, kepada saya dan juga kepada Hisam ini. Mungkin bagaimana dalam mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang ini, lebih-lebih yang akan memimpin Jepara. Dari Hisam dulu mungkin. Seperti apa ini dalam mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang? Sumonggo. Ya. Kita dari NU kita secara internal memang kita mengharapkan bahwa ada kader internal yang mampu membawa, yang mampu memimpin Jepara masa depan. Ini penting. Jadi mayoritas bukan kemudian mayoritas yang seenaknya, tapi bagaimana mayoritas yang memang mengayomi, ngayemi dan lain sebagainya. Dan itu wajar lah kalau NU itu kemudian ingin ada kadernya. Ini ya.
memang memimpin Jepara Sartu ini harus ada optimisme gitu. Harus ada optimisme, harus ada harus ada apa Gus? Optimisme, harus ada harus ada tertanam di mindset bahwa kader-kader NU pasti bisa memimpin Jepara. Itu pasti. Dan NU itu mempersiapkan itu. Siap mempersiapkan itu. Artinya mempersiapkan itu ya kita siap gitu. Siap. NU siap. Mempersiapkan siap. Kalau Akpesdam sendiri gimana ini Gus? Menyiapkan SDM-nya ini. Nah ini Nah itu tadi pertanyaannya kan terkait bagaimana pemimpin Jepara ke depan yang dibayangkan toh. Kalau saya itu melihat Jepara itu harus punya pemimpin yang pertama itu visioner, yang kedua itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan untuk masyarakat Jepara yang sangat plural ini, dan yang ketiga itu pemimpin yang punya terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi sehingga Jepara itu tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain atau daerah-daerah yang lain. Jadi kan itu yang masih belum kita miliki sampai sekarang. Saya membayangkan kapan kita bisa memiliki pemimpin daerah yang seperti itu juga ini kapan realisasinya? Cita-cita dulu ini Gus. Idealisme harus ada. Idealisme harus ada. Tentu harus disiapkan dan memang pemimpin yang seperti itu mereka itu mengalami proses yang panjang. Pemimpin-pemimpin yang sukses di daerah lain itu mereka memang mengalami proses yang panjang dan kemudian memang dia itu punya komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat itu. Sehingga semua waktunya itu memang diusahakan agar supaya untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat dan kotanya atau daerahnya diwakafkan. Jadi dirinya itu 100% diwakafkan untuk daerah. Untuk daerahnya. Segala potensi yang dia miliki itu digunakan untuk memperbaiki, mengembangkan, memajukan daerahnya. Dan benar-benar memang memiliki rasa Jepara untuk membangun. Jepara ke depan. Sayangnya di sistem pemilihan langsung untuk memilih pemimpin itu sistem yang memerlukan high cost atau biaya tinggi. Duit guys. Sehingga kadang-kadang ketika menjadi pemimpin itu tugasnya untuk menyejahterakan masyarakat itu akhirnya terganggu dengan bagaimana saya bisa mengembalikan kos yang begitu banyak itu. Bahkan kadang terlupakan. Malah justru hanya untuk mengembalikan modal atau malah menambah untung. Itu juga yang kita rasakan. Tapi apapun itu, yang namanya kalau seorang pemimpin itu sudah nawa itu terjun untuk menjadi pemimpin di daerah, itu semua kan harus disingkirkan. Jadi yang pertama itu ya memang bagaimana dia mempunyai pemimpin itu niat betul itu yang mempunyai terobosan, yang mempunyai inovasi, visi sehingga kemudian Jepara itu tidak stagnan lah di sini saja, tapi bisa kita rasakan cepat melaju ke depan melebihi daerah-daerah tetangga itu. Karena memiliki historis yang luar biasa. Karena historisnya luar biasa itu. Jadi visi seorang pemimpin itu menjadi penting dan kemudian juga pengejawantahan itu juga menjadi penting ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin itu. Oke, itu ya. Jadi saya membayangkan kok seperti itu. Idealnya gitu. Ya kita bayangkan dulu ya Gus. harus idealisme itu harus ditaruh di depan. Karena itu pemimpin menuju ke sana. Dari NU internal kita ya malah lebih baik. Lebih baik. Oke.
Karena dan itu kriteria itu kita harapkan NU ada, gitu loh. NU ini muncul itu, saya yakin. Itu kan di daerah lain kan sudah ada. Misalnya di Banyuwangi, Mas Anas itu kan ya kader NU tuh, ketua Ibnu dulu. Ibnu pusat itu ya. Kemudian Bu Khofifah di Jawa Timur, ya ketua PP Muslimat. Yang Banser siapa? Nah, itu. Banser malah banyak yang jadi bupati di Jawa Timur sekarang. Yang bagus itu, kita butuh itu inovasi kan. Iya, bupati mana itu? Nganjuk tuh ada. Jadi kita butuh Lumajang, Lumajang. Kita butuh inovasi, ya itu kita yang dari ketika dia sudah nawaitu menjadi pemimpin, berapa kos yang dihabiskan itu harus disingkirkan. Tapi dia harus membuat gebrakan-gebrakan agar supaya daerahnya itu lebih maju dibandingkan sebelumnya, inovasi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga akhirnya masyarakat itu ayem. Kita mengaku sebagai orang Jepara itu bangga gitu. Bangga. Betul entah pemimpinku. Kayak ngono. Saya bangga dengan pemimpinnya. Ya, membayangkan menjadi masyarakat yang punya pemimpin-pemimpin yang bagus ya seperti itu. Ada yang dibanggakan. Delok kotaku rapi kaya ngono kuwi. Ora malah nek Pasudan esuk-esuk banjir. Misalnya contoh kecil seperti itu kan ya contoh nyata tuh. Iya. Oke, itu ya. Jadi memang kita, dari NU ini sendiri mempersiapkan untuk itu semua. Oke. Dan sebelum ke kesimpulan terakhir, kita baca-baca komentar dulu. Ini banyak sekali yang berkomentar. Ini dari Mas Kuri Abi Fawas. Jadi Bang Sri ini suaranya jelas, ini cukup bagus. Dan yang kedua ini dari Muhammad Muhammad Ali Fisawah. Ini Sakoma NU Jepara menyimak. Ini mungkin ini ngantin jenengan ya. Gemar. Terus ini juga dari Fathul Mu'in. Salam Mas Hisam, semoga sehat selalu. Amin. Fathul Mu'in. Ini dari Demak. Terus ini ada siapa ini ya? Zubaidi. Kedah hadir Zubaidi nih. Terus dari Mustafa Muhammad, cabub wes cocok iki. Bisa ini. Terus ini dari Arif Dok hadiri. Terus yang terakhir ini dari Nur Rahmat. Nah, ini hadir, mantap Gus. Nah, ini berarti Kang Nur Rahmat ini dari Lakpesdam. Oke, mungkin terakhir ini karena sebentar lagi nih gak terasa ini hampir 1 jam ini. Hampir jam 5. Mungkin pesan dan harapan atau kesimpulan, monggo dari Yai Sam dulu. Pesan dan ngoten nggih, monggo dari Gus dulu, monggo. Pesan dan harapan, kesimpulan yang disampaikan kepada masyarakat, pada pemirsa, pada pendengar semuanya, mungkin pesan dan harapan. Harapan saya ya masyarakat karena ini di musim pandemi itu ya tetap mengikuti protokol dari kebijakan pemerintah. Karena itu juga merupakan tujuan dari kita beragama itu. Dalam tujuan kita beragama itu ada maqasidus syariah. Itu salah satunya adalah hifdzur ruh, menjaga agar supaya diri kita itu tetap terjaga dari virus, harus menjaga kesehatan dan yang lain, dan itu bisa dilakukan ketika kita mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan panduannya dari pemerintah kepada kita. Itu yang pertama, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa, di daerah-daerah itu saya kira menjadi ujung tombak untuk ikut mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan terutama di era pandemi ini. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan oleh NU mulai dari struktur yang di tingkat cabang sampai ranting, itu imbasnya dan dampaknya sudah sangat luar biasa itu. Sehingga apa yang kita dengar sekarang kadang-kadang ada penolakan jenazah yang diprotokol COVID atau ada suara-suara yang sumbang yang terkait dengan COVID, ini tidak akan terjadi.
Kalau itu keluar dari masyarakat yang tidak berpendidikan, masyarakat umum, kita maklum. Tapi kalau dari yang paham malah justru seperti itu, tokoh di masyarakat yang seperti itu, itu malah justru kita yang tanda. Karena ini nyata. Dan korbannya sudah banyak. Yang terinfeksi harian di Jepara masih tinggi. Tadi malam aja yang terinfeksi itu 102 orang dari 500-an orang. Artinya positive rate-nya itu sekitar 20% di Jepara itu. Artinya berarti virusnya itu masih di mana-mana. Dan kita harus hati-hati. Belum kalau kita lihat kematian harian di Jepara itu juga masih tinggi. Kematian harian di Jepara tinggi itu membuktikan bahwa yang terinfeksi itu sebenarnya juga banyak, meskipun semuanya itu tidak terdeteksi. Nah, oleh karena itu kita hati-hati dengan diri kita sendiri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang itu merupakan juga perintah dari agama kita. Selain kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang baik. Saya kira di musim pandemi saya pesan-kesannya seperti itu, Mas Mikdad. Oke, terima kasih. Mungkin dari Izam pesan dan harapan bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Ini kita memang saya sudah masuk pandemi dan ini juga musim penghujan gitu. Ini musim hujan semua CNU baik dari ranting Banom sampai ke PCNU juga Banom, kita bareng-bareng jaga wilayah kita masing-masing, jaga tonggo kita masing-masing. Ini karena di samping pandemi kita ini juga hujan, pasti ada demam berdarah dan lain sebagainya. Ini kita harapkan ayo bareng-bareng jaga kebersihan, jaga selokan, jangan sampai bumpet, karena ini nanti menjadikan meluap air. Banjir. Ini yang penting. Kemudian waspada. Kita waspada dengan hujan deras, banjir, angin, cuaca ini. Nah ini kemudian yang kedua, harapan kita bersama, ayo bareng-bareng masyarakat Jepara ini hari ini dan yang akan datang sudah berpikir bagaimana bersama-sama untuk membangun Jepara lebih baik, bersama-sama menggambar Jepara. Ini sekali lagi menggambar Jepara dengan gambar yang baik, dengan gambar yang apa? Dengan bareng-bareng dilihat orang baik, dinikmati baik, dan berguna untuk banyak masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk anak cucu kita. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu sekali lagi ayo Jepara kita cari pimpinan yang baik. Besok kita juga bareng-bareng bersama-sama untuk apa? Membangun Jepara ini untuk yang ke depan lebih baik, ke depan lebih maju. Dan yang paling utama jaga daerah kita masing-masing, jogo tonggo di samping pandemi juga ini musim hujan, cuaca yang ekstrim. Terima kasih. Oke. Dan saya ini mencatat kesimpulan akhir ya. Jadi Jepara punya histori, NU Jepara siap beraksi, terus lakukan inovasi, Jepara semakin membumi. Luar biasa. Oke. Dan terima kasih kepada Yai Hisam Jamrani, kepada Gus Sahil, sudah rawuh di Pesona Air Lisa. Dan mungkin kapan-kapan kita lanjut diskusinya lagi untuk mempersiapkan Jepara ini. Oke, dan terima kasih pada sahabat Air Lisa semuanya, pada pemirsa yang sudah ikut berpartisipasi. Dan ingat ya sahabat Erisa, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore Mikdad Sa'roni akan menemani sahabat Erisa semuanya untuk kita sholawatan dan dengan narasumber, dan kita akan membahas dengan tema-tema yang aktual dan seru tentunya. Oke, dan terima kasih dan semuanya. Mikdad Sa'roni harus pamit undur diri, dan insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa FM.